Anda masih bersama saya Rizal Wijaya di Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Dan kita juga masih membahas tema kita pagi hari ini, Dukcapil Go Digital dan Inovasi dalam Layanan Kependudukan. Dan ingat, untuk Ruang Publik pagi hari ini disiarkan melalui 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia. Bagi yang di Jakarta, Anda bisa mendengarkan di 104,2 MSRI FM. Kemudian Anda juga bisa mendengarkan kami dan menonton kami secara live streaming melalui YouTube channel Berita KBR. Baik, dan sudah terhubung dengan salah satu pendengar kami di Jakarta, ada Bapak Tri. Selamat pagi Pak Tri. Iya, selamat pagi, Oh, Ibu Mas. Tri, maaf. Iya, Oke. Saya pikir Pak Tri. Ibu Tri, silakan Bu Tri. Monggo. iya, selamat pagi, Pak Budi. Selamat Um, pagi, Bu. iya, Pak. Tadi saya minta maaf karena mendengarnya agak terlambat ya, Pak ya. Tapi tadi saya belum, saya ingin menanyakan ini untuk mengakses tadi berbagai layanan untuk bikin dokumen-dokumen, perubahan dokumen itu, apakah ada aplikasi yang harus kita install di handphone atau itu kita masuk ke website atau bagaimana, Pak? Dan tadi juga saya sempat mendengar bahwa itu nanti dokumen yang sudah jadi itu akan dikirimkan secara langsung dikirimkan kepada yang menerima tanpa harus datang ke kantor. Apakah ini juga nanti layanannya bisa kita akses lewat Gojek atau Grab gitu, Pak? Iya. Itu yang mau saya tanyakan. Terima Baik. kasih, Pak. Terima Iya, kasih Bu Bu Tri Tri, yang ada ya. di Jakarta, langsung dijawab ya, silakan. Ya, Mas Rijal dan Putri. Jadi layanan online kita itu namanya Alpukat Betawi dan itu bisa diinstal di App Store ataupun di Play Store ya. Itu ada Alpukat Betawi dan seluruh pelayanan dokumen bisa di sana. Dan kalau misalkan nanti untuk dokumen misalkan KTP, KIA ya, itu yang memang harus diambil dan kalau masyarakat tidak sempat untuk mengambil, di sana ada fitur di Alpukat Betawi itu ya pelayanan GoSend. Nah, jadi bisa diklik aja di sana dan nanti dari pihak GoSend yang akan mengantar. Seperti itu. Oke, jadi kita yang nantinya akan mengklik sendiri ya, Iya, memilih ya. Jadi memilih. ada dua alternatif, apakah Anda bisa mengambil langsung di kantor Dukcapil gitu ya Pak ya, Betul, atau Anda memilih fitur yaitu pengiriman secara instan. betul. Seperti Begitu. itu ya Bu Fitri ya. Barangkali mungkin Mbak Fitri mau mencoba nih. Iya, dan udah banyak yang ya apalagi pada saat pandemi kemarin ya, Betul. itu cukup banyak yang menggunakan layanan Alpukat Betawi kita, Baik. layanan online. Ya, sekali lagi Anda bisa unduh aplikasinya melalui Play Store dan juga App Store di smartphone Anda. Namanya Alpukat Betawi ya. Alpukat Betawi. Nanti ke depan nih Mas Rijal, Ya. kita sedang kerjasama nih juga dengan Metaverse, dengan Hmm. Rans ya, Raffi Ahmad ya. Oh. Jadi kita akan pelayanan Ini melalui beda lagi nih. beda lagi tapi ke depan nih. Kita Oke. sedang menjajaki dan sudah daminya sudah ada, semuanya udah lengkap, tinggal kita launching aja nanti. Ini kayaknya terlalu inovatif ya kalau saya bilang ya. Karena ya itu tadi karena kita ingin memberikan pelayanan yang membahagiakan dan Betul. menyenangkan dan semua Membahagiakan, pelayanan menyenangkan. gratis sekarang. Dan kalau Mas Rijal temukan ya ada yang mereka meminta pungli ke kita ya, minta bayaran segala macam, laporkan saja itu. Dan kayaknya memang akhirnya akan bisa terbebas ya dari namanya pungli ya Pak ya. Iya. Karena semuanya kan serba transparan nih. Transparan banget. Dan dengan ya apalagi kita juga punya kemarin inovasi layanan 15 menit. Nah, Apalagi tuh 15 menit, apakah prosesnya hanya memakan waktu 15 menit saja atau seperti apa iya, sih? 15 menit di saat mereka duduk di loket ya. Pas mereka menyerahkan dokumen itu layanan 15 menit. Jadi masyarakat tuh butuh kepastian gitu loh. Masyarakat butuh kepastian waktu ya, dan mereka juga kalau misalkan kalau lama ya, karena untuk kadang ke Jakarta itu kalau mau ke loket ya, mereka harus layanan di loket, mereka juga perjalanan yang ngantri, macet segala macam, makan waktu, akhirnya mereka ya kan mereka harus cuti dulu kerja. Nah, kita berikan kepastian. Ada layanan 15 menit, 30 menit, 60 menit dan 480 menit. Nah jadi mana saja layanan-layanan itu. Nah, itu jadi masyarakat bisa tahu. Oh ya, ini cuma 15 menit nih. Jadi bisa memperkirakan waktunya.
Namun syaratnya urus sendiri, jangan pakai orang lain, jangan pakai calo segala macam. Nah ini kadang yang calonya ini ya yang meminta ya kan bayaran. Nah jadi urus sendiri itu lebih mudah. Atau kalau memang nggak mau datang, pakai layanan online. Baik. Seperti itu. Jadi buat Anda ini juga dimudahkan ya. Nggak ada lagi istilahnya kalau misalnya kita ke Dukcapil tuh, aduh males, ntar dioper sana oper sini gitu kan, Enggak, biasanya gitu ya sekarang Pak ya. enggak Kalau lagi. orang masyarakat nih mau ngurus KTP misalnya, aduh males banget udah kebayang nih ya kan di Dukcapil bakal kayak gini. Enggak, ternyata begitu dari datang sampai semuanya beres itu 15 menit doang ya Pak ya 15 prosesnya menit. ya. Iya, 15 menit. Layanan apa aja nih yang 15 menit nih? Nih saya bacakan Boleh, ya. boleh. Ya, pertama pencetakan biodata penduduk kurang 12 tahun, penerbitan kartu keluarga, penerbitan KTPL, penerbitan KIA, legalisir dokumen kependudukan yang belum TTE, penerbitan surat tanda bukti pendataan penduduk non permanen, penerbitan akte kelahiran, ya kan, akte kematian, penerbitan surat keterangan lahir mati, penerbitan kutipan hilang rusak, dan penerbitan surat keterangan tempat tinggal SKTT itu ya, pencatatan peristiwa penting WNI dan orang asing di luar negeri. Nah, ini termasuk yang itu 15 menit, layanan 15 menit ya. Yang 30 menit apa saja? Nah, mungkin bisa ditampilin nih ya. Oke. Seharusnya nih. Baik, Pak, Nanti kalau untuk layanan-layanan ini dari pilihan-pilihan yang tadi disebutkan ada 15 menit, 30 menit itu semuanya terpampang ya di informasinya ya, di website ataupun di itu jelas. aplikasi ya. Iya. Oke. Perlu nanti kita share ke teman-teman nih. Baik. Di sini bisa ditampilkan. Iya. Gitu boleh lah. ya. Jadi buat Anda nanti atau mungkin sekarang bisa sambil juga akses websitenya atau aplikasinya diunduh ya Pak ya. Kalau websitenya sendiri di mana nih Pak websitenya? Atau search aja Websitenya googling? kita ada Dukcapil, dukcapiljakarta.go.id. dukcapiljakarta.go.id. Anda bisa langsung akses di sana, bisa sambil ketik-ketik gitu ya, sambil cari informasinya karena banyak sekali inovasi-inovasi yang sudah diluncurkan melalui program Go Digital ya. Yang tadi disebutkan seperti tagline-nya benar-benar jawara karena semuanya sudah mulai diaplikasikan gitu ya Pak ya. Iya. Baik, kita coba akan cek juga beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui YouTube channel Berita KBR dan juga WhatsApp ya di nomor 0812 118 8181. Baik Pak, ini termasuk layanan yang 15 menit tadi sudah sedikit dijelaskan gitu ya. Saat ini masyarakat kan maunya serba instan gitu loh. Gimana nih dengan Dukcapil, apakah bisa bertransformasi menjadi digital ini? Seperti apa tantangannya sejauh ini? Kemudian animo dari masyarakat itu sendiri sejauh ini seperti apa Pak? Iya, di DKI Jakarta tentunya orang sudah melek digital. Betul. Saat ini. Dan tentu kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat ya, tantangan yang ada di masyarakat. Nah, digital adalah menjadi suatu peluang bagi kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, pelayanan yang menyenangkan dan membahagiakan bagi masyarakat. Nah, jadi berbagai inovasi-inovasi yang kita lakukan ya tentu juga berbasis digital karena hal inilah yang saat ini yang menjadi yang diinginkan masyarakat. Betul. Masyarakat ingin mudah, masyarakat ingin cepat, ya kan? Dan masyarakat juga butuh kepastian. Nah, oleh karenanya kita lakukan ini, Pak. Tadi berbagai inovasi kita semuanya berbasis digital, termasuk metaverse juga ke depannya itu. Yang ke depannya tadi disebutkan sama Rans ya, udah di-spill dikit ya Pak ya. Seperti itu. Nah, sedang kita kerjasamakan dan bahkan kita sudah buat daminya segala macam dengan teknologi blockchain-nya. Nah, itu sudah tinggal kita launching saja nih, seperti itu. Nah, oleh karenanya dengan kondisi itu, Mas Rijal, ya di tahun 2022 ini, ya kita banyak prestasi yang kita dapat. Ya, pertama kita menjadi sakip, ya penilaian sakip terbaik se-OPD di Provinsi DKI Jakarta. Kita PMRB juga terbaik pertama di Provinsi DKI Jakarta. Penilaian Ombudsman juga terbaik di pertama Provinsi DKI Jakarta. Survei kepuasan masyarakat ya OPD terbaik di Provinsi DKI Jakarta. Kita juga mendapatkan Nawacita Award, penghargaan dari Kanwil Kemenkumham dan banyak lainnya. Karena inovasi dan layanan ini. Baik. Gitu.
Jadi benar memang sesuai tagline-nya ya, Jawara ya Pak ya. Jagonya melayani warga. Selalu jadi nomor satu soalnya Jawara ya nggak sih. Kalau bukan Jawara nggak mungkin bisa jadi nomor satu dong. Bahkan ini bakal jadi apa namanya diaplikasikan juga ke beberapa wilayah di Indonesia gitu ya Pak ya, tadi disebutkan kan. Baik Pak, berbicara soal proses go digital ini kan tidak mudah ya Pak ya. Hmm. Bukan semata-mata hanya modal misalnya apa namanya Jakarta kita tahu lah ya, internet itu kenceng banget, paling kenceng di antara wilayah lainnya pasti dong. Pasti ada tantangan-tantangan lain dong Pak. Kira-kira apa nih tantangannya yang dihadapi sejauh ini? Ya, tambahan lagi nih Mas Rijal nih. Kita juga ada dari Kemendagri ada KTP digital. Nah, Mas Rijal udah belum nih mendownload? Udah pasti. KTP digital. KTP digital itu KTP yang ada di HP. Oke. Nah, jadi nanti ke depannya nih kita nggak perlu lagi pakai belangko tuh. Kita nggak perlu pakai belangko ya, belangko lagi ya. Jadi cukup dengan KTP kita ada di HP. Nah, itu ada KTP kita, ada kartu keluarga kita, ada anggota keluarga kita, dan seluruh historical di dalam dokumen pelayanan kita itu terekam semua di sini. Ya, jadi nanti ke depan cukup dengan apa namanya kita dengan barcode, ya kan, misalkan mau ngambil data kita pakai barcode. Nah, barcode tinggal ditarik datanya. Nah, seperti itu. Tantangannya apa dengan kondisi ke depan saat ini? Tantangannya tentunya banyak ya. Tantangannya masyarakat perlu tersosialisasikan dengan baik ya. Tantangannya juga masyarakat DKI ini juga nggak semuanya ya melek juga digital, masih ada lah beberapa. Nah, itu yang perlu kita sasar juga ya, seperti itu. Dan tentunya masyarakat juga perlu banyak tahu dan terinfokan berbagai macam layanan kita ya, dan persyaratan-persyaratan yang sebenarnya kalau masyarakat sudah tahu dan itu akan lebih mudah. Nah, ini tantangan kita bagaimana dengan digitalisasi kita bisa menyampaikan seluruh produk dan layanan kita itu bisa diketahui masyarakat dengan mudah. Nah, seperti itu. Baik, jadi tadi dijelaskan juga ya bahwa seperti adanya KTP yang apa namanya digital yang ada di handphone ini bakal menjadi seperti satu identitas, one identity gitu ya Pak ya. Jadi masyarakat itu benar-benar semakin dimudahkan. Baik, kita akan jeda lagi Pak. Nanti kita akan lanjutkan kembali dan saya akan buka kembali untuk Anda yang ingin telepon langsung, bertanya langsung. Silakan dengan Bapak Budi Awaludin selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sdukcapil Provinsi DKI Jakarta ya. Anda bisa langsung gunakan fasilitas bebas pulsa di nomor 0800 245 7893. Untuk WhatsApp di 0812 118 8181. Anda juga bisa komentar melalui live chat YouTube Berita KBR atau mention ke Instagram @kbr.id.